Cinta tak memandang usia, kisah dosen tua dan mahasiswa tampan. Cinta memang sering datang tanpa diundang, bahkan saat status dan usia seharusnya menjadi penghalang. Namun, apa jadinya jika seorang dosen tua yang berwibawa jatuh hati pada mahasiswanya yang tampan dan penuh gairah? Sebuah hubungan terlarang namun begitu menggoda untuk dijalani. Halo para pembaca setia EduCF, kisah kali ini akan membawa kalian menyelami dunia penuh emosi, romansa, dan dilema. Ini bukan hanya sekedar cinta biasa, ini adalah kisah yang melampaui batas-batas norma, mengguncang hati dan memaksa kita bertanya, sejauh mana cinta bisa menantang aturan? Simak cerita selengkapnya dan jangan lupa untuk tetap bersama EduCF di setiap perjalanan cerita yang menggetarkan hati ini. Ruang kelas terasa hening saat Ibu Laras melangkah masuk dengan penuh wibawa. Usianya yang hampir 50 tahun tak mengurangi karismanya sebagai seorang dosen senior yang dihormati. Dengan kacamata tebal yang bertengger di hidung dan rambut yang mulai beruban, ia memancarkan aura kepercayaan diri. Namun siapa sangka di balik itu semua ada sebuah rahasia yang mulai tumbuh dalam hatinya. Seorang mahasiswa baru bernama Arya dengan wajah tampannya dan aura ceria telah menarik perhatian Laras secara tak terduga. Setiap kali Laras berdiri di depan kelas, tatapan Arya yang hangat membuatnya gugup meski ia berusaha keras menyembunyikannya. Arya, mahasiswa baru yang dikenal tampan dan cerdas, selalu menarik perhatian teman-temannya. Namun, perhatian Arya justru tertuju kepada sosok yang tak biasa, yaitu dosennya sendiri, Ibu Laras. Di balik penampilannya yang sederhana, Arya menemukan pesona lain dari Laras, cara ia berbicara, senyumnya yang kadang muncul di sela-sela lelucon kecil, dan aura kedewasaan yang memancarkan ketenangan. Arya mulai sering mencari alasan untuk berinteraksi dengan Laras, baik di dalam kelas maupun di luar. Tatapan Arya yang tajam kadang membuat Laras merasa jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Namun, ia selalu mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini tidak boleh terjadi. Hubungan mereka yang awalnya sekedar antara dosen dan mahasiswa mulai memasuki fase yang lebih personal ketika Arya mengajukan diri sendiri menjadi asisten penelitian Laras. Tawaran itu diterima Laras dengan sedikit ragu, namun ia tidak punya alasan untuk menolaknya. Semakin sering mereka bekerja bersama, semakin sulit bagi Laras untuk mengabaikan kehadiran Arya. Di ruangan kecil perpustakaan tempat mereka menghabiskan waktu, percakapan tentang data dan teori seringkali berubah menjadi obrolan ringan yang diselingi canda tawa. Laras mulai merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah rasa yang sudah lama tak ia rasakan, yaitu getaran cinta. Suatu sore saat mereka tengah sibuk menelaah data penelitian, tangan Arya tanpa sengaja menyentuh tangan Laras. Sentuhan itu membuat mereka sama-sama terdiam. Laras segera menarik tangannya, namun tatapan Arya tetap tertuju padanya. "Maaf Bu," ujar Arya pelan. Namun ada nada lembut yang sulit diabaikan. Laras mencoba mengendalikan perasaannya, tetapi saat ia menatap mata Arya yang penuh kehangatan, ia tahu bahwa sesuatu telah berubah di antara mereka. Dalam sekejap, batasan antara dosen dan mahasiswa yang selama ini dijaganya mulai kabur. Meski ia tahu bahwa hubungan ini adalah salah. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit bagi Laras. Di satu sisi, ia berusaha menjaga profesionalitas sebagai dosen, namun di sisi lain, perasaan yang ia coba tekan terus mengemuka setiap kali Arya berada di dekatnya.
Arya pun tak membantu situasi ini. Ia semakin sering mencari alasan untuk berinteraksi dengan Laras. Bahkan di luar jadwal penelitian, suatu malam ketika mereka tengah bekerja lembur, Arya memberanikan diri berbicara. "Bu, saya tahu ini salah. Tapi saya tidak bisa membohongi perasaan saya. Saya menyukai Anda, Bu," ucapnya. Laras terdiam, hatinya berperang antara logika dan perasaan. "Arya, ini tidak benar," bisiknya. Namun kata-kata itu terasa lemah dibandingkan dengan degup jantungnya yang semakin kencang. Malam itu menjadi awal dari dilema yang terus menghantui Laras. Ia tahu bahwa hubungannya dengan Arya beresiko besar. Sebagai dosen senior, reputasi dan karirnya adalah segalanya. Sementara Arya hanyalah seorang mahasiswa yang masih mengejar masa depan. Namun di balik semua logika itu, Laras tidak bisa menepis perasaan hangat yang timbul setiap kali ia bersama Arya. Hubungan mereka mulai berkembang. Meski keduanya berusaha merahasiakan apa yang terjadi, setiap senyuman yang Arya berikan, setiap perhatian kecil yang ia tunjukkan seolah menghapus keraguan Laras sejenak. Namun setiap kali malam tiba dan ia sendirian di rumah, rasa bersalah itu kembali menghantamnya, membuatnya bertanya-tanya, apakah semua ini layak diperjuangkan? Arya di sisi lain tidak pernah ragu dengan perasaannya. Baginya, Laras adalah sosok wanita yang tidak hanya memikat, tetapi juga menginspirasinya untuk menjadi lebih baik. Ia menyintai Laras bukan karena penampilannya semata, tetapi karena kedewasaan dan kecerdasan yang memancar darinya. Arya mulai menunjukkan rasa cintanya dengan cara yang sederhana, namun bermakna. Membawakan kopi untuk Laras di pagi hari, memastikan ia tidak terlalu lelah bekerja, atau sekedar mendengarkan keluh kesahnya tentang pekerjaan. Setiap perhatian kecil dari Arya membuat Laras semakin sulit menyangkal perasaannya. Di balik wajah tegasnya, Laras mulai menemukan kenyamanan yang selama ini ia rindukan. Mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama, baik di dalam maupun di luar kampus. Suatu sore, Arya mengundang Laras makan malam di sebuah restoran kecil yang tenang. Laras awalnya menolak, khawatir akan apa yang dipikirkan orang lain jika mereka terlihat bersama. Namun, bujukan Arya akhirnya meluluhkan hatinya. Malam itu di meja kecil yang hanya diterangi lilin, Arya mengungkapkan isi hatinya secara jujur. "Bu, saya mencintai Anda. Usia atau status kita tidak penting. Yang penting adalah apa yang kita rasakan," ucapnya penuh dengan keyakinan. Laras yang awalnya berusaha keras menahan diri, akhirnya menyerah pada perasaan yang sudah lama ia pendam. Air matanya mengalir, dan malam itu menjadi awal dari hubungan yang semakin mendalam. Namun, cinta mereka tidak berjalan tanpa hambatan. Laras sering dihantui rasa takut akan konsekuensi jika hubungan ini terungkap. Ia tahu betul bahwa bagaimana dunia akademik dapat menjadi kejam terhadap skandal seperti ini. Laras mulai berpikir untuk menjaga jarak, meski hatinya menolak. Di sisi lain, Arya semakin berani menunjukkan perasaannya, bahkan di depan rekan-rekannya. "Bu, saya ingin semua orang tahu bahwa saya mencintai Anda," kata Arya suatu hari. Namun Laras hanya menggeleng. "Arya, dunia tidak akan menerima kita. Jika hubungan ini terungkap, semuanya akan berakhir buruk," jawabnya dengan nada getir. Meski Arya berusaha meyakinkannya, Laras tahu bahwa cinta saja tidak cukup untuk melawan norma dan ekspektasi. Di suatu malam, hujan deras mengguyur kota. Laras dan Arya terjebak di kampus hingga larut malam. Berdua di ruang kerja Laras, saat itu hanya suara rintik hujan dan degup jantung mereka yang terdengar. Arya
dengan keberanian yang tak terbendung mendekati Laras dan memegang tangannya. "Bu, apa yang kita takutkan? Bukankah cinta seharusnya membuat kita bahagia?" katanya. Laras terdiam, menatap mata Arya yang penuh ketulusan. Untuk pertama kalinya, ia merasa beban yang selama ini menghimpitnya sedikit berkurang. Malam itu, di bawah bayang-bayang hujan, Laras menyerah pada perasaan yang selama ini ia pendam. Mereka berbagi momen yang penuh kehangatan dan keintiman, meluapkan dunia luar yang mungkin tidak akan pernah memahami mereka. Malam itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Laras tahu ia telah melampaui batas yang seharusnya dijaga, tetapi di pelukan Arya, ia merasa terlindungi dari semua ketakutan yang menghantui pikirannya. Arya membisikkan kata-kata lembut, meyakinkan Laras bahwa mereka mampu menghadapi apapun bersama. Namun, ketika pagi tiba, realitas kembali menghantam Laras. Ia memandang wajah Arya yang tertidur di sofa ruang kerjanya dan merasa bahwa dunia mereka terlalu berbeda. Hubungan ini bukan hanya persoalan cinta, ini juga soal harga diri, karir, dan masa depan Arya. "Apa yang kita lakukan ini benar?" gumam Laras pada dirinya sendiri. Tetapi sebelum sempat mengambil keputusan, Arya terbangun dan langsung menyentuh tangan Laras dengan senyuman yang menenangkan, seolah mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Hari-hari berikutnya menjadi penuh tantangan. Laras dan Arya berusaha menjalani hubungan ini secara rahasia, tetapi semakin sulit untuk menyembunyikan apa yang mereka rasakan. Tatapan penuh makna di lorong kampus, sentuhan singkat saat mereka berpapasan, dan percakapan penuh godaan di ruang kerja Laras menjadi rutinitas yang membakar hati mereka berdua. Namun, desas-desus mulai terdengar. Beberapa kolega Laras mulai mempertanyakan kedekatannya dengan Arya. Sementara teman-teman Arya menyadari bahwa ia sering menghabiskan waktu di luar kelas bersama dosennya. Tekanan mulai muncul, tetapi Arya tetap tegar. "Bu, saya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Saya hanya peduli pada kita," ujarnya suatu malam ketika Laras hampir menyerah. Kata-kata Arya itu seolah menjadi kekuatan bagi Laras untuk terus melanjutkan hubungan ini. Namun, ketegangan mencapai puncaknya ketika salah satu kolega Laras secara tidak sengaja melihat mereka berdua makan malam di sebuah restoran terpencil. Berita itu menyebar dengan cepat di kalangan dosen dan mahasiswa. Laras panik, khawatir reputasinya hancur dan karirnya berakhir. Arya sebaliknya mencoba menenangkan Laras. "Kita tidak melakukan kesalahan apapun. Cinta kita tidak salah," katanya dengan penuh keyakinan. Tetapi Laras tahu bahwa dunia tidak akan pernah memandang hubungan mereka dengan cara yang sama. Ia mulai memikirkan untuk mundur, bahkan mempertimbangkan untuk berhenti mengejar demi melindungi Arya. Namun, Arya memohon agar Laras tetap bertahan. "Saya tidak akan membiarkan orang lain menghancurkan kita. Kita bisa melalui ini bersama," ucapnya sambil menggenggam tangan erat Laras. Laras akhirnya mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk pensiun lebih awal dari profesinya sebagai dosen. Sebuah langkah yang berat, namun dirasa perlu untuk melindungi hubungan mereka. Di hari terakhirnya mengajar, ia menyampaikan pidato yang penuh emosi. Meski tidak ada yang tahu di balik kata-kata itu, ia tengah melepas karir yang telah ia bangun selama puluhan tahun demi cinta yang ia yakini. Setelah upacara perpisahan, Laras dan Arya duduk bersama di taman kampus memandangi langit senja. "Kita akan mulai dari awal," kata Laras dengan suara lirih. Arya mengangguk, menggenggam tangan Laras dengan penuh kasih. Meski banyak hal telah mereka korbankan, mereka tahu bahwa cinta mereka layak diperjuangkan. Kini, Laras dan Arya menjalani hidup yang lebih damai.
jauh dari sorotan dunia akademik yang dulu penuh tekanan. Mereka menetap di sebuah kota kecil, membangun kehidupan baru tanpa harus sembunyi-sembunyi. Laras membuka bisnis kecil, sementara Arya melanjutkan studi pasca sarjananya. Cinta mereka terus tumbuh melampaui batas usia, norma, dan ekspektasi masyarakat. Meski hubungan mereka pernah dianggap salah oleh banyak orang, Laras dan Arya tahu bahwa cinta sejati tidak pernah bisa diukur dengan aturan manusia. Di setiap pagi yang mereka lalui bersama, Laras merasa lebih muda dan hidup, sementara Arya menemukan kekuatan dan inspirasi dalam cinta wanita yang ia kagumi. Hubungan mereka adalah bukti bahwa cinta, meski sering penuh tantangan, akan selalu menemukan jalannya. Selesai.